Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna afdalal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kepada iman, ma'asyiral muslimin, para pendengar yang berbahagia, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat bertemu kembali di saluran ini. Kita masih membahas tentang al-kabair. Pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas dosa besar yang ke-9, yaitu memutus tali silaturahim. Sekilas mengulang apa yang telah kita sampaikan kemarin, bahwa memutus tali silaturahim merupakan salah satu di antara dosa-dosa besar yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya mengancam dengan ancaman yang sangat berat. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam kitabnya, alladzina yufuna bi ahdillah wa la yanquduna al-mitsaq walladzina yasuduna ma amara Allah bihi an yusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang-orang yang menepati perjanjian mereka kepada Allah dan tidak melanggar perjanjian itu, dan mereka menyambung tali silaturahim yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk disambung, dan mereka takut kepada Rabb-Nya, dan mereka takut su'ul hisab, yaitu hisab yang buruk. Kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati'atur rahim. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus tali silaturahim. Demikianlah pembahasan kita yang terakhir. Nah, berikut ini kita akan melanjutkan al-kabiratul asyirah, dosa besar yang ke-10, yaitu zina, dosa zina. Mungkin semua orang, semua bangsa, bahkan semua agama sepakat bahwa zina merupakan satu perbuatan keji, dosa besar yang berhak mendapatkan hukuman atas pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat. Para ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Namun perkara yang sudah jelas dan sudah terang bagikan matahari di siang bolong ini, justru sekarang ini menjadi suatu perkara yang biasa. Maraknya perzinaan di masa sekarang ini merupakan suatu fenomena yang sangat pahit dan tidak bisa dipungkiri. Baik zina yang dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, baik suka sama suka maupun terpaksa. Perzinaan dengan berbagai motif, ya, dan tujuannya, ya, sekarang ini tersebar di tengah-tengah umat manusia. Dan tersebarnya perbuatan asusila ini dapat kita saksikan hampir di setiap media massa. Samping tidak tindak kriminal yang tak terhitung lagi jumlahnya. Begitulah ikhwanifiddin, para ikhwanifiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Perzinaan seakan-akan telah menjadi suatu hal yang lumrah dan biasa. Betapa banyak kita lihat dan kita saksikan wanita-wanita yang mengandung sebelum menjadi istri yang sah, dan bayi-bayi yang suci lahir tanpa seorang ayah. Bahkan lebih parah dari itu, sering kita dengar seorang ayah yang tega menghamili anak kandungnya, atau sebaliknya ibu yang selingkuh dengan anaknya, atau kakak adik yang saling berzina satu sama lainnya. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian keji yang sulit kita percaya.
itu mungkin hanya sekelumit fakta yang sudah cukuplah memberikan gambaran betapa telah rusak kehidupan masyarakat akhir-akhir ini. Hampir-hampir tidak bisa kita bedakan antara perilaku manusia dan perilaku binatang yang hidup di hutan belantara. Padahal kita telah memaklumi bahwa zina ini merupakan perbuatan dosa besar yang membawa azab baik itu di dunia maupun di akhirat. Seorang berzina diancam hukuman baik itu di dunia berupa 100 kali cambuk ataupun dirajam. Sedangkan di akhirat mereka akan mendapat azab yang lebih pedih lagi. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya telah secara keras mengharamkan perbuatan zina ini. Di antaranya Allah firman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fa fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali cambuk. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka itu disaksikan dan dilihat oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya melarang zina itu, tapi juga melarang mendekatinya. Allah mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sungguhnya perbuatan zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Demikian pula Allah mengatakan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hamba-hambanya yang mustaqim, hamba-hamba Ar-Rahman, hamba-hamba Allah yang sejati. Di antara ciri-ciri mereka adalah orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain bersama Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya kecuali dengan alasan yang hak, dan tidak berzina. Dan siapa melakukan demikian itu, yaitu syirik, membunuh jiwa tanpa hak dan zina, maka niscaya ia akan mendapat balasan atas dosa yang dilakukannya itu, dan akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Demikian pula salah satu isi baiat yang diambil oleh Rasulullah SAW dari para mukminat adalah wala yaznin, dan janganlah kamu berzina. Surah Al-Mumtahanah ayat 12, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal itu. Demikian pula di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah, wa la yuzakkihim, wa la yanzuru ilaihim, wa lahum 'adzabun alim." Ada 3 jenis manusia yang Allah tidak akan mengajak mereka berbicara pada hari kiamat, dan tidak mensucikan mereka, tidak melihat mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Syekhun zanin, wa malikun kadzab, wa a'ilun mustakbir. Ketiga orang itu adalah orang tua yang berzina, penguasa yang pendusta, dan orang miskin yang sombong. Jadi salah satu di antara orang-orang yang Allah tidak ajak bicara pada hari kiamat, tidak mensucikan mereka dan tidak melihat mereka, dan bagi mereka azab yang pedih pada hari kiamat nanti adalah syekhun zanin, orang tua yang berzina. Demikian pula Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang pezina saat berzina sedang ia dalam keadaan mukmin. Masih diriwayatkan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan idza zana al-'abdu
kharaja minhu al-iman kana kadzillah fa idza anqata'a minhu raja ilaihi al-iman. Jika seorang hamba berzina, maka keluarlah darinya iman, dan jadilah ia seperti awan mendung. Jika ia meninggalkan zina itu, maka kembalilah keimanan itu kepadanya. Jadi perbuatan zina merupakan perbuatan yang bisa melepaskan keimanan seseorang ketika dia berzina. Diriwayatkan dari Al-Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, bagaimana pandangan kalian tentang zina? Maka mereka menjawab, Allah dan Rasulnya telah mengharamkannya, maka ia haram sampai hari kiamat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayyazni ar-rajulu bi ashrati niswatin aysaru alaihi min ayyazni bi imra'ati jarihi. Sekiranya seorang laki-laki berzina dengan 10 orang wanita, itu lebih ringan daripada ia berzina dengan istri tetangganya. Ya, ini menjelaskan, hadis ini menjelaskan kepada kita ya bahwa apabila dia berzina ya, dengan wanita yang mana wanita itu adalah tetangganya sendiri, maka ini merupakan satu dosa yang lebih besar lagi. Ya, jadi zina itu juga bertingkat-tingkat. Zina secara umum itu adalah satu perbuatan keji dan nista, perbuatan dosa besar. Namun akan lebih besar lagi apabila wanita yang menjadi pasangannya berzina itu adalah kerabatnya sendiri, ya, atau tetangganya sendiri. Ya, nah demikian. Jadi hadis-hadis ayat-ayat yang kita bacakan tadi, demikian juga hadis-hadis yang kita bawakan tadi, itu semua menjelaskan kepada kita kerasnya pengharaman zina. Bahwa zina itu adalah seburuk-buruk jalan dan sejelek-jelek perbuatan. Ya, terkumpul padanya seluruh bentuk kejelekan. Seperti misalnya kurang agamanya, tidak adanya sikap wara', rusaknya muru'ah, kehormatan, dan tipisnya rasa cemburu, sehingga kita tidak akan menjumpai seorang penzina itu yang memiliki sifat wara', menepati perjanjian, lurus ucapannya, menjaga persahabatan, memiliki kecemburuan kepada keluarganya. Ini merupakan akibat dari perbuatan dosa zina tersebut. Demikian ya khairuddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan ancaman yang keras terhadap pelaku zina ini, ya, itu dapat dilihat dari beberapa perkara. Ya, ancaman yang keras atas para pelaku zina ini itu dilihat dari beberapa perkara yang menunjukkan kerasnya ancaman tersebut. Yang pertama adalah hukuman yang keras, ya, mulai dari didera ataupun dicambuk sampai dirajam, yaitu dilempar dengan batu sampai mati. Yang kedua, diumumkannya hukuman, yaitu dilakukan hukuman itu di hadapan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi di dalam kitabnya, ya, berkaitan dengan hal itu, wal yashhad adabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Hendaklah pelaksanaan hukuman terhadap mereka ini disaksikan oleh kumpulan dari orang-orang yang beriman. Nah, kemudian yang ketiga, ya, kerasnya ancaman terhadap pelaku zina ini adalah dilihat dari larangan menaruh kasihan kepada para pezina. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala ta'khudhukum bihi ma ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Demikian ya konfidin. Dan hukuman bagi pezina yang belum menikah adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun dan 1000 am. Dan hukuman bagi pezina yang sudah menikah adalah dirajam sampai mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya di dalam sirah beliau telah merajam sebanyak 6 orang, ya, di antaranya adalah Ma'iz, kemudian wanita Al-Ghamidiyah, seorang wanita dari suku Al-Ghamidi, dan lain-lainnya. Nah, kemudian adapun jika wanita yang dizinainya itu adalah wanita yang masih mahram dengannya, apalagi ibunya ataupun kakaknya ataupun saudaranya sendiri, maka hukumannya lebih keras lagi, yaitu dibunuh. Nah, demikian akan terjadi. Fa'azani Allah wa ibn Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan di dalam kitab Rawdatul Muhibbin,
Beliau mengatakan, adapun jika perbuatan zina keji itu, yaitu perbuatan zina itu dilakukan dengan orang yang masih memiliki hubungan, ya, kekeluargaan dengannya, seperti misalnya mahramnya, maka itulah perbuatan yang membinasakan dan wajib dibunuh pelakunya, bagaimanapun keadaannya. Nah, ini merupakan pendapat Imam Ahmad dan yang selainnya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, begitulah ya kerasnya larangan dari perbuatan zina ini. Maka dari itu syariat ya bukan hanya melarang perbuatan zina, tapi syariat melarang hal-hal yang dapat menjurus kepada zina. Ya, larangan atau menutup semua wasilah menuju perzinahan. Nah, setelah kita menyaksikan betapa buruknya perbuatan zina dan jeleknya akibat yang ditimbulkannya di tengah-tengah masyarakat, ya, maka kemudian satu sama lain saling tuding dan saling menyalahkan. Banyak di antara mereka dan dari kita mungkin bertanya, mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa fenomena zina ini begitu maraknya di tengah-tengah masyarakat? Sebenarnya bila kita mau berpikir ya lebih dalam lagi, niscaya jawaban itu akan segera kita dapatkan. Yaitu semua itu terjadi karena masing-masing manusia tak lagi mengindahkan rambu-rambu syariat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan langkah-langkah preventif yang akan membentengi manusia dari kekejian zina ini. Ya, dikala pelanggaran syariat sudah dianggap sebagai satu hal yang biasa, maka pada saat itulah ya sebenarnya pintu zina ini terbuka lebar dan siap menelan siapa saja yang akan menjadi korbannya. Nah, tentunya setiap orang ya tidak menghendaki hal ini. Dan hanya ada satu jalan yang mampu menyelamatkan kita, ikhwan fillah, para pendengar yang berbahagia, yaitu kembali kepada agama Allah. Kembali kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikut ini akan kita jelaskan beberapa perkara yang harus diperhatikan sebagai langkah pencegahan terhadap perbuatan zina. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ya, apabila seorang itu bisa menjauhi ya hal-hal ini, maka minimal dia telah selamat dari perbuatan zina itu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk tidak mendekati zina, yaitu tidak mendekati wasilah-wasilah dan sarana-sarana yang bisa menjurus kepadanya. Maka kita harus menutup wasilah-wasilah tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum wanita supaya tetap tinggal di rumahnya dan melarang mereka bertabarruj, yaitu menampakkan aurat mereka, perhiasan mereka. Dan janganlah mereka keluar dari rumah kecuali karena satu hajat yang mendesak, yang penting. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Surat Al-Ahzab ayat 33. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh wanita-wanita yang beriman untuk tetap berada di rumahnya dan tidak keluar kecuali untuk perkara-perkara yang mendesak dan sangat penting. Dan janganlah berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang menampakkan dan memamerkan perhiasan dan aurat mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini bersabda, "Al-mar'atu auratun, fa idza kharajat istasrafaha syaitan." Wanita itu adalah aurat, maka jika ia keluar, ia akan diintai oleh syaitan. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Jadi ini merupakan salah satu wasilah yang menyebabkan terjadinya kita kata perbuatan-perbuatan zina, yaitu wanita-wanita yang keluar dari rumah mereka berhias dan bersolek seperti wanita-wanita jahiliyah, wanita-wanita non-muslim, wanita-wanita yang tidak mengenal agama, hingga akhirnya perbuatan mereka itu mengundang perbuatan-perbuatan zina. Tingkah laku mereka itu mengundang terjadinya perbuatan-perbuatan zina. Itu satu wasilahnya, yaitu hendaknya kaum wanita tetap berada tinggal di rumah-rumah mereka dan tidak bertabarruj, tidak berhias seperti orang-orang yang tidak mengenal agama. Kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum wanita